Selamat sore, selamat kita beribadah kembali di ibadah kenaikan Yesus Kristus Yabes Ministry. Sebentar kita akan mulaikan ibadah kita angkat pujian sampai akhir hidupku.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh tetap berkumpul beribadah Tuhan untuk merayakan kenaikan-Mu Tuhan, walaupun terhalang tempat Tuhan. Ya, walaupun begitu kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan biar pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya kita mau angkat pujian Datanglah dan Bertahta. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, pelanggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Great is our pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, pelanggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, pelanggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Great is our Haleluya, selanjutnya kita mau angkat pujian Andai Kata. Lagu Andai Kata ini kita membawakan spesial karena lagu ini diciptakan oleh Bapak Gembala kita, almarhum Bapak Yoyo.
Selanjutnya kita mau angkat pujian Terpujilah Namamu Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami sudah boleh ada di pertengahan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah supaya firman-Mu boleh dapat menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur, kita boleh berterima kasih karena kebaikan dari Tuhan Yesus kita boleh ada sampai saat ini. Terlebih kita boleh merayakan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga yang sangat-sangat memiliki dampak yang besar bagi gereja Tuhan yang ada. Ya, pada kesempatan ini saudara yang ada di rumah masing-masing, terima kasih untuk boleh mengikuti acara live streaming Yabes Ministry Bandung. Saya ingin berbicara pada saat ini makna kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak idola, ada begitu banyak pahlawan-pahlawan yang ada di dunia ini. Tetapi mereka cuma sampai di meninggal. Mereka tidak bangkit. Bahkan lebih dari itu, naik surga. Tetapi kita boleh bersyukur iman Kristen mempercayai atau mengimani bahwa Yesus Kristus itu bukan saja dia mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Dan lebih dari itu, dia naik ke surga. Dan lebih dari dia naik ke surga, dia akan kembali menjemput kita, gereja Tuhan yang ada. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan seterusnya. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya
dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempelajari, saya melihat bahwa makna Yesus naik ke surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, ya kita mungkin bisa dikatakan adalah pengikut-pengikut atau orang Kristen yang pengharapan kita cuma Yesus bangkit saja gitu. Tapi di sini kisah para rasul dengan jelas ya, penulis dengan jelas bahwa Yesus naik ke surga, ya disaksikan oleh para murid-murid pada waktu itu. Berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, merupakan suatu kebanggaan kita mengikut Yesus. Kenapa? Yesus naik ke surga itu bukan hanya dia mau kembali kepada Bapa di surga, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Ini pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus naik ke surga untuk apa sebenarnya? Ya, Yohanes 14, maaf ya. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bersyukur Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yesus sudah persiapkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita selesai di dunia ini, apa yang terjadi? Ada jaminan bahwa surga yang kekal menjadi bagian saya dan saudara. Itu yang pertama. Akibat atau makna Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, Yohanes 15 ayatnya yang Yohanes 16, kita lihat ayat yang ke-4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semua, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Kita lompat di dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat 15. Jika kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini saudara, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Garis bawahi saudara, penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tadi yang pertama, Yesus ke surga itu dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan yang kedua, Yesus ke surga itu dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Ya, saya mempelajari kata penolong di sini ya, dalam terjemahan Yunani memakai kata parakletos. Kalau dalam terjemahan lain juga kata parakletos ini seperti advokat. Sebagai, kalau kita advokat itu pengacara. Nah saudara, pengacara itu atau advokat itu sudah ada pada zaman Romawi. Dan itu merupakan pekerjaan paling mulia. Ya, pekerjaan paling mulia. Ya dikatakan karena itu advokat itu mereka membela hak-hak seseorang, dan dia advokat itu atau pengacara itu dia boleh menuntun, menjadi penasehat kepada misalnya seseorang. Jadi Yesus pergi kepada Bapa meminta penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, agar supaya dalam kita menjalani hidup ini disertai, ditemani,
dituntun, dinasehati, dihibur oleh Roh Kudus. Bersyukur Yesus ke surga, berikan Roh Kudus kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatat di sini ya, Roh Kudus itu atau pekerjaan dari Parakletos, advokat itu, yang pertama membimbing ke pengetahuan tentang kebenaran Injil. Ya, jadi Roh Kuduslah yang membimbing kita sehingga kita boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memberikan kekuatan ilahi pada kita yang mengalami pencobaan. Dan murid-murid pada waktu itu mereka menghadapi masa yang sukar. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan walaupun nyawa taruhannya. Mereka dengan berani menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, disertai oleh tanda-tanda heran, disertai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan sampai hari ini gereja Tuhan boleh bertahan karena pimpinan dari Roh Kudus. Itu yang harus kita syukuri, kita bangga. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga, memberikan Roh Kudus kepada kita, sehingga langkah demi langkah yang kita jalani tidak perlu takut COVID-19, kita tidak perlu khawatir karena Yesus selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya saudara yang ada di rumah yang mengikuti acara streaming ini boleh mendapatkan berkat di hari momen yang spesial, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian, dan biarlah pujian ini di momen yang spesial ini boleh memberkati saudara sekalian. Kiranya Tuhan beserta di mana kau berada. Semoga doa dijawab, harimu kesukaran tak berarti dibandingkan berkatnya. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Matahari bercahaya dan burung pun bernyanyi. Ada terang yang bersinar di balik awan yang gelap. Penuhi kerinduanmu beribu kali ganda. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Matahari bercahaya dan burung pun bernyanyi. Ada terang yang bersinar di balik awan yang gelap. Penuhi kerinduanmu beribu kali ganda. Semoga Tuhan
sampai berjumpa. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami ada sampai saat ini. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya juga ibadah yang sudah kami lakukan semua menyenangkan hati-Mu. Kami yang melayani, Tuhan sudah berkati. Kami juga yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan juga sudah berkati. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.